ya dari dulu lucu kan udah, terus dia sering main ke rumahku juga gitu, terus Dikit-dikit kirim bunga, dikit-dikit kirim bunga. Orang mati. Anwar tuh yang Korea banget. Ih, dikit-dikit kirim bunga, dikit-dikit kirim bunga. Orang mati. Jatuh ini bukan romantis. Mbak, aku tuh nggak suka kayak begitu-begituan tuh. Terus tahu-tahu dia kayak di mana udah, terus habis itu tiba-tiba di mana udah di depan kosan gitu. Kalau bucin itu kan salah satu bentuk ini ya, bentuk rasa sayang dan wujud perhatian kita sama pasangan kan. Jadi ya menurut aku apa ya, kalau dibilang bucin ya wajar, dibilang bucin ya bucin, nggak bucin banget sih, maksudnya kayak ya sewajarnya, karena kita mencintai dan menyayangi orang kan gak boleh berlebihan kan, karena takutnya nanti kita malah yang ada sakit hati gitu. Nggak tahu karena tua, karena semakin sini kan makin tua kan, dan banyak teman-teman aku yang di usia aku udah punya anak 2, yang udah menjadi CEO, yang udah punya perusahaan segala macam. Bukan aku nggak bersyukur, aku juga udah ada di level tertinggi di hidup aku gitu ya. Karena orang punya levelnya masing-masing, tapi kayak ya udah makasih aja sih. Kadang kan kita banyak meminta sama Allah, tapi kadang aku lupa berterima kasih sama Allah gitu sih. Tapi bukan bandingin sih, lebih kayak ke motivasi diri. Kok dia bisa ya, di usia segini dia punya ini, di usia segini kok dia punya begini, kok dia pinter ya. Lebih kayak gitu sih, dan itu akhirnya bikin aku yang kayak ayo War, lu bisa juga. Anwar orangnya baik, kita deket udah lama gitu, terus dia ternyata ya dari dulu lucu kan udah, terus dia sering main ke rumahku juga gitu, terus udah gitu di satu acara itu dibikin seolah-olah kita menikah. Siapa aja deh pokoknya, yang penting sekarang nggak pacaran dulu, deket-deket boleh lah, deket-deket, cuma jangan dulu pacaran deh. Kapok nggak dulu? Nggak kapok, enggak, aku nggak trauma, apalagi Anwar kita bisa dakan bareng gitu. Tapi seru sih, maksudnya apa ya, aku hidupku penuh dengan warna. Jadi ketika banyak cobaan, banyak rintangan tuh kayaknya dulu-dulu udah pernah ngalamin hal-hal yang lebih buruk. Jadi sekarang udah biasa sih ya, udah santai. Lo mau masih deg-degan karena mama papa aku kan orang Betawi. Betawi itu sendiri mulutnya kan rombeng dia, takutnya dia nggak kuat. So papa aku ngomongnya lu gue, terus kayak gini, hello orang mana lu? Lu punya apa? Terus kayak gitu kan. Orang dulu aja pernah kan yang aku putus, maaf ya aku cerita masalah dia. Dulu yang lalu datang nih, itu orang Bekasi, datang ke rumah bawa nasi kebuli. Niat hati kan buat ngasih ke orang tua ya. Ini maaf ya jangan sebut orang ya. Terus gini mama aku, lu kesini bawa nasi kebuli doang. Besoknya kagak jadi, main lagi, hilang tuh orang. Kita pun juga nggak enak kalau misalnya ngetemuin orang tua, tapi kayak ntar berapa bulan lagi ganti orang lagi, berapa bulan lagi ganti orang lagi. Nah. Gak mau kayak gitu, bener-bener yang pasti dulu. Pasti, bener, baru sama ditemuin kayak aku. orang tua. Pokoknya kita mah soalnya takut kalau misalnya ngomong, takutnya ntar ekspektasi sama realitanya beda ya nggak sih? Jadi kayak ya udah jalanin aja. Yang penting kita udah fokus aja ke sana, tapi ya udah biar kayak ala-ala Maudi kemarin, diam-diam tiba-tiba udah keluarin tiba foto nikah ya kan? aja ya kan. Orang tuanya Bella aku udah sempet video call nih kan. Dan pengen main ke Jember juga nanti. Mau bawain tape uli sama roti buaya. Lu kan demen tape uli, orang Jember suka tape uli. Banyak tapi di Jember mah. Oh, banyak. Jadi aku bawain apa ya? Lontong kali ya. Banyak yang support juga ya kan. Aku pengen nikmatin ya inilah the real of my life kita, maksudnya ya ini kita apa adanya gitu, nggak dibuat-buat, nggak yang maaf. Kadang suka ada yang bilang settingan dari mana sih gue, orang kenalnya aja kita tidak disengaja ya kan, lebih kayak ngalir aja gitu. Jadi kayak ya udah satu sama lain kita udah tahu keburukannya, udah tahu kelebihannya, jadi bisa antisipasi. Beberapa hari lalu aku blok karena kita telepon nggak angkat, giliran kita nggak angkat dia neror. Aku lagi main game, nah paham dong, lagi main game nih, lagi seru-serunya dapat nyawa, dia telepon mulu, aku blok. Dia tuh suka marah kalau misalnya akunya mulai yang kayak banyak nuntut, bukan banyak nuntut sih, mungkin karena dianya cuek ya, ayahnya cuek, akunya jadi yang kayak, ih kamu kok nggak perhatian sih, ih kamu kok nggak so sweet sih, kamu kok nggak begini sih. Maksudnya kan kita sometimes butuh ya, kita butuh hal-hal romantis yang nggak perlu tiap hari. Maksudnya romantisnya tuh yang kayak misalnya kayak apa ya, I love you misalnya kayak gitu. Di sini nggak ada yang enak tuh. Yaudah minta dia aja. Kadang dibikinin 50 biji. Kadang kalau aku bilang sama teman-temanku mau dibikinin 100 gitu. Iya. Dan aku suka sebel sama ayah nih ya, kalau misalnya aku masakin dia. Terus masa dibilangnya gini, ini boleh beli gitu. Dia nggak percaya. Pokoknya aku tuh masih meyakini hati juga sih. Soalnya kan kayak pernikahan tuh bukan buat main-main ya, terus kayak sekali seumur hidup gitu, jadi kayak benar-benar harus dipikir gitu.
dia masih ragu nih kayaknya sama Anwar masih ragu ya kan. Kadang lu pernah suka cuek sama aku kan. Kayak, karena aku cuma mikir gini, gue beneran gak ya suka si Bella? Kayak gitu. Beneran gak? Pernah gak sih kayak gitu? Kayak untuk meyakinkan diri sendiri kayak semua orang aku tanya, kayak Kak Ruben sama Wenda. Kak Ruben, pas Kak Ruben mau nikah sama Wenda, pernah kepikiran gak sih maksudnya pas udah mau nikah, bener gak sih Wenda itu jodoh gue? Bener gak sih Wenda itu yang terbaik gitu? Dan udah yakinin, ya ada luar. Kalau kita nggak kalau kita egois, pasti ada aja selintiran-selintiran di pikiran tuh yang gak enak, yang akhirnya bikin itu tuh jadi retak. Nikah umur 30, sekarang 28, 29, 2 tahun lagi. Ngumpulin duit dulu sekarang ya. Bener-bener. Terus aku kan kalau misalnya ngeliat ya Anwar tuh selalu ketawa-ketawa, terus kita selalu juga sharing-sharing kalau misalnya kita lagi sedih, nangis, segala macem. Jadi aku tuh cuma pengen Anwar tuh bahagia di depan kamera maupun di belakang kamera. Kado spesial ada nggak, Baby? Ada doa, sumpah dia kado spesial buat aku tuh, dia ngirimin, aku nggak tahu orangnya emang laki cengeng banget ya. Dia ngirimin ini, jadi jam 12 tuh dia ngirimin kayak kumpulan-kumpulan video kita dari awal kita ketemu, terusnya kita kerja bareng, kita makan sampai akhirnya kita bareng lah gitu. Itu semua video dia kumpulin, dan dia di video itu VO sendiri, ada videonya, terusnya backsoundnya itu bukan musik tapi suara dia yang kayak baby ini video kita waktu pertama kali ketemu. Nah, oh my god, aku tuh suka sedih kadang, gue kayak kan butuh effort ya orang bikin itu ya kan, aku menghargai orang bikin itu kayak ya Allah gimana dong gitu. Di ulang tahunnya kali ini, Anwar bersyukur karena dirinya bisa melakukan sholat sunnah di masjid. Namun benarkah, meski begitu, Anwar sempat merasa sedih dan insecure memasuki usia baru? Happy birthday. Thank you, terima kasih. Sumpah, jujur di ulang tahunnya sekarang aku lebih kesedih. Mungkin kalau kemarin kan aku senang-senang ya bikin pesta segala macam gini-gini. Cuman sekarang pas kemarin ulang tahun jam 12 tuh aku pergi ke mana? Mana? Aku bilang sama kamu gak sih? Iya kayak itu. Ke Istiqlal. Iya, jadi aku pakai gamis. Pergi ke Istiqlal naik ojek. Situ aku bener-bener kayak nangis, aku nggak tahu. Dan itu tuh udah aku rencanain kayak 3 hari sebelum ulang tahun kan, maksudnya aku mau berdoa bener-bener khusyuk yang 5-nya tuh bener-bener kayak masjid, bener nangis yang mulai dari sholat tobat, sholat kemarin tahajud, yang pertama sholat isya dulu, terus sholat istiharoh, pokoknya beberapa sholat deh, nggak tahu deh sholat apa aja, penting nanti sholat kan. Dari situ aku bener-bener berdoa yang kayak nggak tahu kenapa pas lagi mulai sholat aku bener-bener langsung nangis yang kayak ya Allah makasih banget aku dikasih umur sampai di usia sekarang, terus bener-bener dikelilingin sama orang-orang yang bener-bener baik gitu. Aku berpikir di situ kayak aku masih kayak bocah ya, aku bilang kayak gitu. Aku minta sama Allah yang ya Allah dikasih kayak prinsip hidup yang dewasa,